Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya teman-teman. Masih berjumpa dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 20 Juli 2020. Oke, sebelumnya sehat kabarnya teman-teman ya. Sudah siap make profit lagi di minggu ini ya. Jadi kalau udah minggu pertama semangatnya nggak ada, gimana kita bisa menjalani 5 hari ke depan nanti ya. 5 hari ya, betul ya. Belum tanggal merah kan ya. Tanggal merah di Jumat ya, Lebaran Haji ya, tanggal 31. Ini tanggal 20, 20, bener ya? 20, 25, 25, 31. Bener ya, bener. Nah, sebelumnya mohon maaf ya buat yang japri, baik itu yang non member maupun member. Mohon maaf banget, minggu ini benar-benar slow respon ya. Jadi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau japrian teman-teman belum dibales. Itu banyak sekali ya. Memang lagi weekendan juga ya. Sebenarnya di rumah aja sih sebenarnya ya. Tapi ya lebih ke family time aja. Jadi benar-benar saya nggak mau buka chart dulu 2 hari ini ya. Jadi mohon maklum, mohon maaf kalau belum balas ya. Oke, tapi tenang aja ya, kalau sama saya pasti bales. Nggak mungkin saya ninggalin teman-teman. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah japri, nggak dibales, chat ulang aja. Ya, chat ulang biar notifikasinya muncul di atas. Ya, kadang ada yang udah saya baca, terus tiba-tiba ada something urusan di rumah, di luar, saya langsung back. Jadi saya nggak, pesannya sudah di-read, tapi saya belum bales. Nah, itu kadang beberapa saya cek, ini kok kayaknya ada yang bales, ada yang ngechat, tapi siapa ya gitu ya. Kadang saya mikir seperti itu. Jadi kalau merasa nggak dibales, ya teman-teman chat ulang. Ya, jadi bukan saya sengaja, itu ya karena di Telegram itu nggak bisa diurutin dari apa, bener-bener nggak bisa diurutin. Ya, chat teratas saya itu dari orang yang belum dibalas. Jadi kadang ada yang saya harus scroll berkali-kali baru saya nemuin, oh ini ada yang japri seperti itu. Jadi kalau dirasa 3 jam 4 jam gitu belum dibalas, japri lagi ya, ketik aja om gitu ya, atau selamat malam dan sebagainya, nanti kan muncul tuh ya di atas. Nah, nanti baru saya balas gitu ya. Jadi mohon maaf ya, kita seharusnya sudah saya balas nih ya. Saya habis buat recording ini minggu malam ini, malam Senin maksudnya ya, minggu malam betul. Saya akan balas japri teman-teman ya. Dan juga ada requestan juga untuk rekap stock picknya, itu ada Sril dan LPPF ya. Nanti saya buatkan juga, saya tambahin ya. Jadi buat yang hanya Sril dan LPPF, tunggu aja di rekapnya. Oke, nanti saya dan staff akan proses ya. Langsung saja ya. Bagaimana keadaan market gitu kan ya, seperti biasa, morning briefing biasa. Sideways sih ya, tapi saya rasa ini koreksi wajar kemarin ya. Kemarin ini koreksi wajar, jadi volumenya pun juga kecil, dan seperti yang saya bilang ya, sulit sekali turun ke 1%. Sulit sekali. Jadi ya apa namanya ya, entah kenapa ya, apa mungkin optimisme sudah tumbuh, saya juga nggak ngerti sih ini. Tetapi ya karena memang market merefleksikan optimisme investor dan apa ya, asumsi terhadap market ke depannya ya, terhadap ekonomi ke depannya, maka kalau marketnya bullish berarti kan asumsi investor bahwa perekonomian kita ke depannya juga akan bullish, akan bagus ya, dan itu tercermin pada IHSG ya. Jadi kalau IHSG-nya naik seperti ini, tandanya orang pada optimis ya, mayoritas investor pada optimis market cepat pulih ya. Dan kita harapkan memang kuartal 3 better soon ya, lebih baik ke depannya. Seperti itu, kuartal 3, kuartal 4 mulai recovery lah ya. Mungkin nggak bisa balik lagi ke GDP yang pertumbuhannya juga nggak bisa seperti yang kemarin GDP-nya ya, tapi setidaknya sudah bertahan di rentang positif pun sudah bagus seperti itu ya. Karena memang proses recovery pun nggak mungkin secepat membalikan telapak tangan seperti itu, nggak secepat bandar membanting harga saham, nggak secepat itu ya. Jadi butuh proses, butuh waktu ya. Kita doakan saja yang terbaik dan juga ikuti protokol-protokol kesehatan agar health issue ini di Indonesia cepat selesai, karena mau bagaimanapun corona tetap makin lama makin banyak ya.
meskipun fear-nya itu rendah terhadap COVID sekarang, ya jadi seakan masyarakat udah nggak peduli, tetapi ya ayolah, semua berawal dari diri sendiri ya. Kalau kita masih nahan ego kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan, ya berawal dari satu orang, nyebar ke dua orang, nyebar ke tiga, keempat, dan seluruh umat Indonesia melakukan hal yang sama, ya cepat atau lambat market akan turun lagi. Cepat lambat ekonomi akan turun lagi ya karena health issue ini cukup fatal dampaknya. Ya, kalau kita ngomong udah soal kesehatan dan kesehatannya ini sudah dinamakan pandemi, artinya global kena, ini akan menjadi isu yang fatal seperti itu. Ya. Jadi kalau kayak kemarin perang dagang US dan Tiongkok, ekonomi kita dan negara-negara lain sebenarnya ngaruh, cuman ngaruh nggak banyak. Tapi sekali COVID ini muncul, kita lihat semua ambruk. Ya, GDP China minus, GDP US minus. Ya, jadi perang dagang US Tiongkok ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, padahal kan ini economic issue. Ya, tapi kalau kita sudah ngomong health issue yang menyangkut hidup dan meninggalnya orang banyak, ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Oke, jadi ya mulai dari diri sendiri, ya praktekin protokol kesehatan, jadi kita sama-sama stay safe. Ya, kita menerapkan protokol kesehatan tentu benefitnya buat kita, tentu benefitnya buat keluarga kita, ya bukan buat orang lain. Oke, ya jadi itu aja sih, ya nggak tahu nih saya kenapa tiba-tiba ngomong masalah kesehatan juga ya. Ya gitulah, kadang saya suka nyamber-nyamber ke isu-isu lain, ya. Ya jangan saham mulu yang diliatin ya, kita harus lihat faktor-faktor lain karena hidup gak hanya soal saham. Ya, jadi kalau dari weekend udah tinggalin dulu lah sahamnya. Ya, family juga penting ya. Ada pepatah yang mengatakan harta yang paling berharga ialah keluarga, bukan harta yang paling berharga ialah saham gorengan. Ya, gak ada itu pepatah seperti itu, ngaco. Oke, kita sebelum kita prediksi market, kita prediksi itu dulu ya. Komoditas ya, biar enak. Karena banyak yang udah nanya nih, Om, CPO gimana nih, CPO gimana nih? Nah, kita cek. Oil minus ya, correction. Wow, emas mulai naik lagi. Meskipun naiknya masih belum tembus resisten sih. Coba kita cek ya. Setahu saya dia belum tembus resisten atasnya. Kita cek. Ya kan? Nah, dia belum tembus ini nih. Tapi masih uptrend ya. Very very strong uptrend, teman-teman. Nah, ya kan? Ini kalau chart, nah ini kan uptrend sekali. Dari tahun berapa ini? Ya dari 2019 tuh. Ya, kalau teman-teman yang trading forex beli di sini jual di sini udah nggak usah trading saham lagi. Ya, udah auto miliarder. Ya tapi kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa hold selama itu. Oke, saya juga nggak gitu paham sih tentang forex, tapi ya profitnya lebih gila ya. Kalau mau profit banyak dan cepat ya forex. Kalau mau cepat miskin forex. Kalau mau cepat miskin juga masuk gorengan juga bisa ya. Oke, jadi kita lihat gold ini very very strong ya. Coba kita ganti candle. Nah, ini kan jelas nih. Nah, ini belum break resisten nih ya. Ini belum break ini. Nanti kalau bisa break di sini di berapa ini? Saya lupa ini di berapa ya. Ya 1817 itu dia akan lanjut naik lagi, teman-teman. Ya, nah dia akan lanjut naik lagi. Oke, jadi dia sedang sideways tinggal jelek lagi. Nah, maka dari itu untuk yang nanya MDKA jangan panik. Ingat ya, sekarang saya pun karena biar teman-teman nggak panik, bahkan saya sudah menyiapkan rekapan. Ya, jadi VVIP sekarang buat teman-teman yang belum tahu ada fitur baru lagi. Ya, setiap bulannya saya akan mencoba memberikan best service untuk kalian. Dan salah satunya itu fitur rekapan. Jadi saya rekap saham-saham yang belum jalan, ya yang masih bisa di hold dan sebagainya. Tentu saya harap teman-teman sudah nonton video yang tentang stop loss, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Ya, karena kalau teman-teman semua misalnya 100 member tanya stop loss, ya di satu sisi saya harus cari saham-saham live trade. Oke, di satu sisi saya harus bahas konsul. Di satu sisi yang 100 member ini nanya stop loss tentu akan memakan waktu saya untuk screening saham sore. Ya, akan termakan waktu. Jadi kalau waktu untuk screening menipis, maka tingkat keakuratannya pun akan semakin berkurang. Maka dari itu, ya jangan panik.
Ya, coba tonton dulu videonya sampai habis. Teman-teman saya yakin sudah paham. Ya, saya sudah buatkan sampai 40 menit recording ya. eh Ngomong capek-capek malam-malam, tengah malam recording, tapi kalau nggak ditonton capek juga. Kalau ujung-ujungnya nanya lagi capek juga. Dan sekarang saya sudah buatkan rekap bahkan ya. Di setiap hari diupdate di close market. Jadi harusnya teman-teman ini sih ya, teman-teman harusnya sudah paham ya, tentu sudah perlahan belajar lebih mandiri lah seperti itu ya. Jangan lupa tonton, habis nonton ini langsung tonton ya. 40 menit 40 menit itu sebentar loh ya. 40 menit sebentar daripada kita nonton sinetron ya, nonton apa, mendingan nonton itu dulu, benefitnya banyak. Oke. Nah, yang buat MDKA ya, saya lihat MDK yang lebih berprospek ya. Ini candle pun doji. Oke, ini for your information, MDK masuk menu sore Jumat. Jadi buat teman-teman yang mau entry boleh saja. Ya, buat teman-teman yang mau entry boleh saja. Ya, ini ada doji terpantul di moving average, volumenya cakep, udah. Gold naik, udah. Ya, tunggu apa lagi? Ya, semoga dia naik. Dan nanti deh ya. Nanti saya di akhir video ya, saya akan infokan satu pembahasan menarik ya. Teka-teki menarik. Oke, teka-teki menarik seputar rebalancing LQ45 ya. Mungkin di akhir video atau nanti saya pikir buatkan video khusus saja ya. Tapi kayak enggak deh. Ya, saya nanti di akhir video saya akan kasih teka-teki ya. Teka-teki terkait potensi bahwa ada saham yang akan masuk ke LQ45. Ingat ya, indeks itu ya seperti LQ45 dan indeks MSCI. Jadi kalau ada suatu saham dan emiten masuk ke indeks tersebut, harga saya pada saat hari itu akan naik luar biasa. Mau market, mau turun, mau apa, pasti naiknya gila-gilaan. Oke. Dan ya nanti itu nanti. Oke, kita bahas dulu gold. Oke, gold potential ya. MDK boleh buat teman-teman yang mau ya. CPO kalau nggak salah naik nih ya, kalau nggak salah naik ya teman-teman ya. Seingat saya kemarin tuh coba kita cek aja. Wah, meski ini sebenarnya sudah mulai uptrend ya. Kalau teman-teman tahu ini dia itu sudah break trend line ini ya. Kalau teman-teman paham teknikal ini sebenarnya dia sebenarnya sudah break trend line. Coba. Ih, jelek sekali ya. Ya, ini kan break trend line ini. Oke. Ya, ini kalau ditarik sini pun dia sudah break trend line di sini. Dan kalau dia sudah break trend line, coba kita lihat weekly-nya ya. Oh, weekly-nya belum. Ya, weekly-nya itu di sekitar sini. Kalau dia bisa tembus di atas 2700 nih, ya. Di sekitar sini lah 2600-an. Oke, dia sudah mulai break trend line. Ini nggak bisa tarik garis sih. Tapi harusnya kalau dilihat dari chart di sekitar 2700 ya. Kalau CPO bisa bertahan di atas 2700 atau bahkan dia break 2800, yes, confirm uptrend. Dan tentunya kita bisa lirik CPO untuk saham swing. Tapi kenapa saya nggak rekomen saham-saham komoditas ini untuk swing? Ya karena terlalu apa ya? Terlalu spekulasi. Ya, jadi saya better untuk trading aja. Ya kayak kemarin BWPT kan profit 10% lebih ya, open pun naik langsung 5 seperti itu. Oke. CPO bisa diperhatikan ya, kata teman-teman tahu CPO dan gold. Terus juga apa ya, batu bara coba kita cek. Call koreksi dikit sih ya, call koreksi dikit, tapi nickel juga lagi jelek sih ya. Nikel koreksi, jadi Minerba nih lagi pada koreksi. Tapi kalau lihat dari chartnya, saham-sahamnya Doit dan Indi terutama, ini bagus sih ya. Cuma naiknya udah terlalu nggak wajar, udah ya. Kalau dia bisa break di sini sih bagus sebenarnya. Ya, Indi juga sama, kan? Kalau dia bisa break di sini bagus. Oke. Kalau cek ini Adro juga oke ya. Adro PTBA pun sudah bentuk mirip inside bar. Terus ITMG coba kita cek juga memberikan perlawanan lah Jumat kemarin. Jadi
masih bisa kita lirik untuk saham-saham pertambangan ya. Jadi kalau misalnya nanti market besok ya naik nggak banyak, turun nggak banyak, ya maka kita perhatikan aja ya komoditas. Ya, karena ya saya lihat polanya beberapa belakangan ini komoditas lebih banyak performnya dibandingkan sektor-sektor perbankan seperti itu ya. Atau teman-teman juga bisa perhatikan saham-saham untuk saham-saham yang sedang hot news, contohnya cukai rokok. Oke, ini HMSP buat teman-teman yang masih belum kejual, harusnya sih udah kejual ya. Oh, ya kan 2%, 2,7% harusnya kejual lah ya. Ini masih wajar sih ya. Dia mungkin masih koreksi dulu, mungkin koreksi dulu 1, 2, 3 hari ya, nanti baru naik lagi. Nah, untuk member VVIP tolong hari ini, hari Senin dan hari Selasa nanti ingetin saya tentang cukai rokok ya, karena kadang saya juga suka lupa ya. Jadi ingetin, Om, rokok udah bagus belum gitu, biar nanti saya cek, dan siapa tahu kalau memang menurut saya bagus kita bisa jadikan menu ya. Jadi sama-sama bantu lah ya. Kalau teman-teman rasa ada saham yang menarik bisa tanya ke saya seperti itu. Oke. Rokok oke, komoditas ya. Jadi komoditas lah ya yang jadi fokus utama kita di morning briefing hari ini ya, di market pada perdagangan hari ini. Oke, terus kalau lihat market ya, ISG sih ya seperti saya bilang ya, ini sudah 6-7 candle dia nggak di bawah 5.000. Jadi saya bisa bilang bahwa 5.000 sudah jadi support kuatnya sekarang ya, dan kita harapkan seperti itu ya. Kita harapkan nggak lagi turun di bawah 5.000, karena kalau turun di bawah 5.000 tentu akan lama lagi ya. Dia turun di bawah 5.000 seperti ini, dia akan swingnya cukup lama ya, bisa 2-3 minggu bahkan sebulan baru naik lagi ya. Jadi ya kita harapkan saja yang terbaik untuk market. Oke. Dan balik lagi, kalau teman-teman mau invest jangan tunggu ya, tapi jangan agresif. Oke, jadi beli ya, beli aja. Misalnya saya mau beli BRI, ya beli dari sekarang, cicil ya. Misalnya tiap minggu, tiap market merah, tiap BBRI-nya merah ya, dan sebagainya lah. Yang penting cicil ya, mentok-mentok sisain cash 30-50% untuk jaga-jaga kalau market tiba-tiba ambruk dan sebagainya. Gitu aja, ya gitu aja. Nggak usah kita pusingin, nggak usah kita ribetin, nggak usah kita bikin panik. Itu yang sulit ya. Baru sahamnya turun dikit, Om gimana nih Om, Om gimana nih Om, Om belum naik nih Om, Om kok turun sih Om, Om udah turun 2% nih Om, Om dan Om ya. Jadi kalau kita mau sukses, coba kendalikan dulu emosi dan paniknya ya. Kalau kita lihat baru turun dikit panik ya, market belum jalan 5 menit panik ya, agak sulit kita mau bertahan, apalagi mau jadi trader mandiri ya, itu sulit. Oke, tapi kalau di VIP tenang saja, saya sudah coba memberikan service yang terbaik buat teman-teman ya. Teman-teman pun juga harusnya bisa rasakan sendiri, nggak usah saya ngomong, teman-teman sudah bisa lah rasain dan lihat perbedaannya di antara silent trader dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi menarik ya, menarik untuk kita perhatikan market minggu ini. Rokok, coba kita lihat saham-saham CPO ya. Ya kalau CPO sih, ini BBPT cakep nih ya, nge-gap dulu, volumenya juga kecil, tandanya memang koreksi wajar ya. Kalau turun pun kita bisa average, nggak usah takut ya. Nanti saya bawakan average-nya kalau dia gagal naik ya. Turun di sini lah, di sekitar 94 harusnya sekitar 94, bung naik lagi ya, seperti itu. Jadi mungkin potensialnya masih naik hari ini, tapi kalau turun gak usah khawatir ya. Tetap pakai trade plan, tetap nonton videonya tuh wajib, tolong ya teman-teman ditonton ya. Udah buat videonya saya, jadi tonton, jadi teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Apakah harus di cut loss dulu sebagian, apakah harus di cut loss full, atau harus di hold. Itu jawabannya semua ada di sana
ya. Itu bahkan saya ada jelaskan money managementnya. Jadi ilmunya banyak kalau teman-teman nonton. Oke, mungkin itu aja. Nah, balik ke yang tadi, ya. Buat teman-teman yang belum tahu, itu sebentar lagi akan ada rebalancing LQ45. Jadi rebalancing adalah di reshuffle. Jadi kalau ibaratnya menteri ya di RI, Pak Jokowi kan sering bilang, saya mau reshuffle deh, ya menteri-menteri yang nggak kerja gitu. Ya, sama di indeks juga sama. Jadi di reshuffle dikeluarin saham-saham yang nggak sesuai kriteria LQ45. Ya, jadi salah satu kriteria saham yang bisa masuk ke indeks LQ45, salah satu indeks yang cukup berpengaruh dibandingkan indeks lainnya, itu banyak faktor. Ya, yang pertama jelas ada unsur fundamentalnya, ada unsur market cap-nya, ya, market kapitalisasinya itu besar atau enggak sih, seperti itu. Terus juga ada unsur likuiditas, ini yang pentingnya, ya. Jadi teman-teman nggak akan nemuin saham-saham yang likuiditasnya kecil, bid offer kecil di LQ45. Ya, maka dari itu pemain modal besar itu biasanya cuma lirik LQ45. Mentok-mentok Kompas 100. Ya, tapi kalau modal kecil itu pasti LQ45 atau lebih mengerucut ke IDX 30. Itu lebih mengerucut lagi. Ya, contohnya apa? Contohnya ada BBCA, ya. Meskipun BBCA bid offer tipis-tipis 1000, tapi kan 1000 lot BBCA itu mau berapa ya? Satu lot 2 juta, 10 lot 20 juta, 1000 lot 200 juta. Ya, jadi tebel sekali. Nah, terus ada BBRI, Gudang Garam, Unilever, pokoknya yang bid offer tebel-tebel. Ya, itu salah satu karakteristiknya itu likuiditasnya, ya. Terus juga ya banyak faktor lah, teman-teman bisa searching. Nah, biasanya rebalancingnya itu dilakukan setahun 2 kali, ya 6 bulan sekali. Jadi kalau nggak salah itu di bulan Februari, ya entah Februari akhir atau Februari awal saya lupa. Dan berikutnya itu di sekitar bulan akhir Juli atau awal Agustus biasanya. Nah, ini kan sudah mulai menjelang 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi kan sudah mulai ke awal Agustus, ya bulan Agustus. Dan saya ada predik satu saham yang berpotensial menjadi kandidat masuk ke LQ45. Oke, ada kandidatnya, kandidat kuat, sangat kuat, ya. Dan ini teka-teki. Ya, saya mau teka-teki dulu aja deh, ya. Nanti kalau teman-teman non VVIP mau tahu, oke, join di VVIP. Nanti saya akan infokan, ya. Ya mungkin nggak hari ini, mungkin ya akhir pekan lah. Nanti ingetin saya untuk cari tahu, kasih tahu sahamnya apa. Ya, buat teman-teman yang mau tahu sahamnya, ingat biasanya kalau ketika misalnya tahun lalu itu kalau nggak salah Java itu masuk tahun lalu, ya, langsung harga saham itu tiba-tiba naik 8%-an dan sebagainya, ya, bahkan naiknya sampai 10%. Coba kita cek, ya, kita cek dia sekitar awal bulan mana ya. Nah, kayak nggak salah di sini ya, apa di mana ya, saya juga lupa sih teman-teman. Pokoknya waktu itu ada satu hari di mana Java tiba-tiba naik kencang. Saya lupa sih di mana ya. 2019 kan di sini. Pokoknya ada tiba-tiba dia naik kencang deh. Saya juga lupa sih. Oke. Ya nanti teman-teman cek berita lah. Ya, saya ingat banget. Tapi sama naik dulu baru berita keluar. Ya, jadi kalau tiba-tiba nanti ada beberapa saham LQ45 yang naiknya nggak wajar, ya itu mungkin saja karena dia masuk di indeks. Tapi biasanya besoknya langsung koreksi. Jadi jangan maksain entry. Ya, dia biasa akan koreksi dulu. Mungkin kalau teknikalnya bagus dia baru swing naik lagi. Tapi hari besoknya itu seperti ex-date hukumnya. Dia akan ngedrop. Nah, biasanya yang tahu itu ya internalnya, ya insider-insider yang tahu saham ini akan masuk indeks, dia pasti akum duluan, ya. Jadi coba teman-teman kira-kira aja, ya. Clue pertama, menurut teman-teman nih, saham yang market cap-nya bagus,
ya. Market cap bagus itu di berapa sih Om Silent? Mungkin saya bisa bilang sebenarnya nggak ada patokan ya, nggak ada patokan resmi market cap apa perusahaan bagus itu market cap-nya berapa. Tetapi saya rasa di atas 30 triliun. Nah, teman-teman tinggal cari saham-saham yang market cap-nya di atas 30 triliun tetapi belum masuk indeks LQ45. Ya, itu tugas Anda pertama, cari. Yang kedua, ya apa ya? Clue kedua ialah sahamnya ya naiknya nggak banyak, turunnya nggak banyak. Ya, mirip karakteristik LQ45. Naiknya lambat, turunnya pun juga nggak banyak-banyak amat. Ya, itu clue yang kedua. Oke. Clue yang ketiga. Ya. Saham tersebut IPO di tahun yang ganjil. Nah, itu clue ketiga tuh. Ya. Apa namanya? IPO-nya di tahun ganjil. Ya. Tahun berapa Om Salen? Ya terserah, cari aja tahunnya ganjil. Oke. Nah, buat yang non VVIP coba cari, buat yang member VVIP coba cari. Kalau teman-teman udah tahu, langsung akum dari sekarang boleh. Ya. Tapi ingat, ini hanya dugaan saya, ya. Hanya dugaan saya karena menurut saya dari sisi industrinya pun lagi bagus, ya. Dari sisi sektornya si perusahaan ini lagi bagus sehingga dari chartnya pun oke, seperti itu. Jadi sangat potensial lah meskipun dia gagal naik ke indeks LQ45 tapi dari chart masih oke sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman tahu boleh akum, tapi disclaimer on nih. Ya, disclaimer on. Tapi meskipun dia gagal naik secara teknikal masih oke, jadi nggak masalah. Ya, silakan cari ya, mau di kolom komentar silakan, tapi saya nggak bales ya. Nanti ingetin saya Jumat nanti baru saya kasih tahu. Oke, mungkin itu dulu saja. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung stay tune. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.